teman-teman dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam ibadah online. Perkenalkan, nama saya Queenie dan ditemani dengan Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo Queenie. Halo anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Puji syukur kepada Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita bisa melaksanakan ibadah online. Mari anak-anak kita persiapkan hati kita. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik, kasih-Nya yang tak berkesudahan. Mari anak-anak kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari Queenie, ajak teman-teman bernyanyi dengan judul pujian Tuhan Yesus baik. kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak, tadi pujian mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus baik, bahwasannya kasih-Nya sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, mari kita meminta tuntunan dan lawatan Tuhan supaya dalam ibadah ini kita diberkati Tuhan. Ini Pak Yusuf minta tolong ajak teman-teman di rumah untuk bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, berkati kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu dan juga memuji nama-Mu. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat melakukannya dengan baik dan mendengarkan dari awal pertengahan hingga akhir. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ini terima kasih telah memimpin di dalam doa. Pak Yusuf mau bertanya dulu kepadaku ini.
selama ini Queenie merasakan kemurahan Tuhan tidak ya? Merasakan. Seperti apa contohnya merasakan kemurahan Tuhan? Contohnya, Queenie bisa melakukan kebaktian online ini dengan baik, dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Queenie, perlu anak-anak di rumah juga mengingat bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita semua, mencintai semua bangsa. Bangsa yang ada di Indonesia, bahkan yang di luar negeri, di mancanegara. Baik dia yang berkulit putih, kuning, hitam, semuanya Tuhan Yesus mencintai. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Bangga tidak Queenie memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa? Bangga sekali. Bangga sekali. Nah, mari Queenie ajak teman di rumah untuk mengangkat sebuah pujian, untuk bernyanyi, bergerak, bahwasannya Tuhan kita sangat mencintai kita semua. Dengan judul pujian, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, anak-anak di rumah, persiapkan Alkitab terlebih dahulu. Kita mau duduk yang benar, kita mau mendengarkan seperti murid yang baik, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya kira-kira siapa yang akan membawakan firman Tuhan? Firman Tuhan pada ibadah online minggu ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andri Marlon Aome. Beliau merupakan Bapak Pendeta yang bertugas dan mengabdikan diri di Nusa Tenggara Timur. Dan dulu beliau pernah menjadi guru sekolah minggu di GKI Pengampon. Nah, anak-anak, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Hai, salam semua adik-adik sekolah minggu GKI Pengampon Tirtiwan Cirebon. Gimana kabarnya kita? Ya,
Kak Andri harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, dan juga Tuhan selalu memelihara kita supaya kita terjaga dan terhindar dari COVID-19 yang sangat-sangat berbahaya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Andri Marlon Aume. Boleh disapa Pendeta Andri, boleh disapa Kak Andri. Kak Andri biar kita lebih akrab. Oke, sekarang Kak Andri lagi sementara bertugas di Gereja Masih Injil di Timor, di Timor Nusa Tenggara Timur. Itu terletak di Indonesia bagian tengah. Dan saat ini kita akan masuk dalam sekolah minggu online yang ceritanya akan disampaikan oleh Kak Andri. Harap adik-adik kita tenang di rumah kita masing-masing untuk mendengarkan jalan cerita ini dengan baik, supaya kita juga bisa melakukan dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah, di gereja, ataupun dimanapun kita berada. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Andri ajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus bekerja dalam pikiran dan dalam hati kita masing-masing. Kita ikuti ya doanya di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami yang masih berada di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Kami akan mengikuti sekolah minggu online dan kami hendak mendengarkan firman. Urapi kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami mendengarkan, melaksanakan dalam kehidupan kami firman Tuhan ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Oke, adik-adik, saat ini firman Tuhan untuk kita terambil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal berapa itu? 42 ya. Pasal 42 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Ayub 42 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam kehidupannya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Oke adik-adik, siapa yang belum pernah mendengar cerita tentang Ayub? Ya, kakak harapan semua sudah pasti pernah mendengarkan cerita tentang Ayub. Entah itu disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, Mister dan Miss di Sekolah Minggu GKI Pengampon, ataupun
sekolah kita masing-masing pasti pernah mendengarkan cerita tentang Ayub. Nah, saat ini kakak mau bertanya, kenapa Ayub itu dicobai? Padahal kan Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu tidak berdosa, Ayub itu tidak melakukan hal jahat, tapi kenapa dia dicobai? Jawabannya adalah karena Tuhan mau supaya iman Ayub itu bertahan di dalam kehidupannya di dunia. Tuhan mau agar Ayub terus kuat menjaga imannya supaya tidak goyah ketika menghadapi masalah-masalah. Imannya kepada siapa? Imannya kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai sekian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal ceritanya itu bahwa Ayub diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dicobai iblis. Dicobai iblis dengan cara-cara yang iblis sendiri laksanakan. Ayub tidak meminta, tetapi Tuhan mengizinkan supaya dia dicobai. Apa yang terjadi? Semua kepunyaan Ayub ya dibawa, dihantam, dihancurkan oleh si jahat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira kalau kita punya, misalkan kita punya dogi, anjing kesayangan kita, tiba-tiba hujan lebat, ya, hujan lebat, kemudian banjir, lalu dogi kita terseret arus. Apa perasaan adik-adik? Senang? Sedih? Atau perasaan apa? Pasti kita merasa sedih, ya, pasti kita merasa sedih. Adik-adik, kalau kita memiliki dogi kesayangan aja yang terseret arus, kita sedih. Apalagi kalau Ayub harus kehilangan anak-anaknya, meninggal semua, ya, istrinya juga meninggal, harta bendanya juga habis karena badai, karena cobaan, ya, dari si jahat itu. Tapi Ayub tidak sekalipun meninggalkan Tuhan. Luar biasa bencana yang datang kepada kehidupan Ayub, tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus mengatakan bahwa Ayub luar biasa. 1, 2, 3. Ayub luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi jika hidup kita, ya, dicobai oleh si jahat? Diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh si jahat. Apa yang terjadi? Kita mestinya harus terus bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, 60 hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 April, ya, 4 April 2021, itu terjadi bencana alam di Nusa Tenggara Timur yang menghancurkan begitu banyak fasilitas, begitu banyak rumah, begitu banyak kantor-kantor, tokoh-tokoh, dan lain sebagainya. Ada juga peliharaan kesayangan seperti domba, seperti kambing, seperti sapi, kuda, ayam, dogi. Wah, semuanya keseret arus karena banjir bandang. Ada juga longsor, ada juga angin yang kencang, ya, badai siklon tropis Seroja. Begitu luar biasa sehingga menghancurkan Nusa Tenggara Timur. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak gereja di Nusa Tenggara Timur juga yang hancur, ya. Banyak anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa bersekolah minggu lagi. Kenapa? Karena sudah ada corona, COVID-19, kemudian harus mengalami lagi yang namanya Seroja.
Raja itu menghancurkan rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah minggu mereka. Mereka tidak bisa bersekolah minggu. Apa yang terjadi? Mereka mengalami hampir sama dengan yang dialami oleh Ayub. Ya, mereka harus menerima kenyataan bahwa dahulunya mereka memiliki harta benda dalam rumah mereka, tapi kemudian terbawa oleh banjir, ditimpa oleh longsor, dan lain sebagainya. Ada yang televisinya juga di bawah air, ya, di bawah banjir. Ada yang mainannya, ya, mainan tayo, mainan robot dan sebagainya di bawah banjir. Ada juga rumahnya yang ditimpa oleh longsor. Tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang-orang percaya di Timor, sehingga korban jiwa tidak banyak dan anak-anak tidak ada yang meninggal, dan juga mereka terselamatkan dari bahayanya banjir bandang itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika banjirnya kencang, ya, air segini, ya, terus ada juga di luar angin kencang? Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, kita hanya bisa mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menolong anak-anak di Timor, sehingga meskipun rumah-rumahnya hancur, meskipun alat barang-barangnya dibawa bencana, berjawa badai, tetapi mereka tidak kehilangan nyawanya, tidak kehilangan jiwanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang terutama adalah mereka tidak kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Yesus tidak pudar sama sekali, meskipun bencana memporak-porandakan kehidupan mereka. Sama seperti Ayub. Ayub tidak kehilangan imannya. Ayub tidak mengutuk Tuhan, tapi Ayub bersyukur karena Tuhan terus menjaganya, Tuhan terus memeliharanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di sekolah atau mungkin di rumah atau di gereja, ya, saat ini kita online, kita harus tetap bersabar. Kita tidak bisa ke sekolah berjumpa dengan teman-teman, bermain bersama. Kita tidak bisa ke sekolah minggu berjumpa dengan ibu bapak guru sekolah minggu, miss dan mister di sekolah minggu, ya, tidak bisa berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu yang begitu energik, begitu bersemangat. Mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menceritakan firman Tuhan dengan begitu gigih, begitu kreatif. Tapi kita harus tetap bersemangat, harus tetap beriman kepada Tuhan bahwa Ayub, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama seperti anak-anak di Timor, mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, sehingga mereka terus terpelihara sampai saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badai pasti berlalu. Ingat, ya, badai pasti berlalu, bencana pasti berlalu, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi Tuhan tidak pernah berlalu. Tuhan tidak pernah berlalu. Jadi badai itu berlalu, tapi Tuhan tidak pernah berlalu. Iman kita kepada Tuhan juga jangan sampai berlalu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub pada akhirnya dia memperoleh kembali seluruh harta kekayaannya, termasuk anak-anak, istrinya juga dia kembali memiliki istri karena dikaruniai Tuhan, dan semuanya itu didapatkan kembali. Karena apa? Karena Ayub itu tahan uji. Ayub tahan uji, keadaannya dipulihkan, ya, kambing dombanya kembali, bahkan jumlahnya beribu-ribu. Itu karena Ayub tahan dalam iman. Adik-adik, kalau kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan, kalau kita terus percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita.
bencana yang datang, badai yang datang akan menguji iman kita. Tapi kita harus percaya bahwa ketika bencana dan badai datang, kasih Tuhan juga akan datang dalam kehidupan kita. Oke, semuanya kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan tolong kami supaya iman kami seperti Ayub, supaya iman kami seperti anak-anak di Timor, seperti orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia yang terus tahan uji. Meskipun kami ada dalam pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga ada dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak, Tuhan tolong kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memelihara kasih Tuhan, dan terutama terus beriman kepada Tuhan. Ini doa kami. Tuhan Yesus, terimalah doa kami, terimalah syukur kami. Teman-teman, mengerti kan firman Tuhan hari ini? Tentunya mengerti dong Bu ini, anak-anak di rumah tentunya mengerti firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah bisa melakukan firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aktivitasnya, anak-anak dapat mengakses link di bawah ini. Atau tidak, anak-anak bisa mengambil kegiatan aktivitas di Posatpam GKI Pengampon. Teman-teman, tiba saatnya kita akan menyaksikan foto-foto kegiatan aktivitas yang dikirimkan oleh teman-teman di minggu lalu.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa mempersiapkan persembahannya dan bisa menyimpannya di rumah terlebih dahulu, atau menitipkan kepada papa atau mama untuk dihantarkan ke gereja GKI Pengampon, ke ruang tata usaha GKI Pengampon. Anak-anak, kita sudah memberikan persembahan. Siapa yang hari ini bahagia, yang hari ini senang, angkat tangan. Coba Pak Yusuf mau melihat anak-anak yang angkat tangan. Ini bahagia? Bahagia. Ini senang? Senang. Nah, kalau senang, ajak teman-teman di rumah untuk menyanyi, untuk bersuka cita. Dengan judul apa kau ini? Kalau kau suka hati. Mari anak-anak, kita bersorak-sorai. Kasih gerakan ya, kita mau mengangkat sebuah pujian. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mari anak-anak, kita tutup di dalam doa. Pak Yusuf yang akan memimpin di dalam doa. Mari persiapkan hati kita, lipat tangan, pejamkan mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kepada Engkau atas penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu telah memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, mampukan kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah minggu ini. Kiranya Engkau campur tangan dan Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana. Mungkin teman kami yang ada yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan. Teman kami yang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Teman kami yang saat ini mengalami kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Kami juga tak lupa berdoa untuk guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati dalam setiap rumah tangganya, berkati dalam setiap kesehatannya, supaya semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun ia berada.
Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam setiap pekerjaan, setiap hal yang dilakukan oleh orang tua kami, kiranya semata-mata mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan judul pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji syukur anak-anak, kita sudah melaksanakan ibadah online pada minggu ini. Semoga anak-anak senantiasa sehat, selalu bertekun di dalam Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak, sampai jumpa ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Perjalanan si Corona. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja, seperti tangan, baju, bangunan, uang, dan
gangguan. Aku suka sekali masuk tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di palu-palu manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk-batuk, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak memegang mata, hidung, mulut, dan area wajah saat kamu kotor. Rajinlah cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja. Rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya tahan tubuhmu. Jika tidak sehat, aku akan segera